Halo semua, hari ini aku bakalan bikin tongseng ayam pedas. Untuk bahan utamanya, di sini aku pakai daging ayam. Aku pakai daging ayam bagian paha atas. Buat bikin tongseng, aku lebih prefer milih daging yang ada tulangnya atau daging yang melekat pada tulang. Kalau misalkan kalian gak mau pakai daging ayam, bisa juga kok pakai daging sapi ataupun kambing. Karena biasanya tongseng tuh identik dengan daging kambing. Tapi di sini aku pakai daging ayam. Nah, setelah semuanya udah dipotong-potong kayak gini, sekarang kita sisihkan dulu ayamnya. Oh iya, sebelumnya udah aku marinasi pakai garam sama lada ya. Nah, ciri khas dari tongseng ini yaitu penggunaan kol. Di sini bakalan aku potong sekitar seperempat bagiannya. Karena nanti pada saat pemasakan kolnya akan layu, di sini aku iris kolnya berukuran agak besar. Seperti ini. Kemudian kita rapikan bekas dari kolnya. Nah, sekarang kita akan iris bawang daun. Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tapi di sini aku potong serong dan memanjang. Nah, sekarang aku pakai 1 buah tomat. Untuk tomatnya bakalan aku potong menjadi bagian lebih kecil lagi. Tapi ternyata ukuran tomatnya terlalu besar, jadi aku nggak pakai semua. Jadi aku pakai sedikit aja. Nah, sekarang kita ke bumbu halus. Untuk bumbu halusnya, di sini aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri yang tadi sudah aku bakar, 1 ruas kunyit, 2 buah cabai merah besar. Di sini aku bagi 2. 3 buah cabai rawit, dan sedikit ketumbar. Untuk cabai rawitnya bisa ditambah atau dikurangi lagi sesuai selera kalian ya. Nah, di sini buat jahe, sereh, dan lengkuasnya bakalan aku geprek. Sekarang kita blender. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian aku kasih sedikit air. Atau kalau kalian mau pakai minyak juga bisa ya. Di sini bumbunya bakalan aku blender hingga halus. Kalau nggak ada blender, bisa juga menggunakan ulekan atau bisa juga menggunakan chopper. Nah, kalau bumbunya sudah halus, sekarang kita mulai panaskan wajan. Di sini aku kasih minyak untuk numis bumbu yang tadi. Buat bumbu halus tadi jangan dulu dimasukkan ya, tunggu hingga wajan atau minyaknya panas. Nah, setelah panas, sekarang kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang menempel pada blender. Nah, kemudian kita aduk. Sekarang aku masukkan jahe dan lengkuas, sereh yang tadi sudah aku geprek, kemudian daun jeruk. Nah, di sini buat daun jeruknya bakalan aku sobek-sobek agar wanginya keluar. Dan terakhir aku masukkan daun salam. Kemudian aku aduk-aduk. Tumis bumbu hingga harum dan layu atau hingga berwarna kecoklatan. Setelah bumbunya matang, sekarang kita masukkan daging ayam yang tadi sudah kita potong-potong. Di sini bakalan aku aduk-aduk sebentar. Sekarang bakalan aku tuangkan air.
Aku tuangkan air pakai blender bekas tadi ngegiling bumbu halus, sekalian untuk membersihkan blender dan membersihkan sisa-sisa bumbu yang menempel pada blender. Kemudian bakalan aku aduk-aduk sebentar hingga bumbunya larut pada air. Kalau dirasa airnya masih kurang, bisa ditambah lagi. Di sini airnya aku pakai kurang lebih sekitar 1 liter. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau misalkan kalian sukanya yang berkuah, bisa ditambahkan lagi airnya, ataupun sebaliknya. Kemudian setelah mulai mendidih, sekarang aku bakalan kasih kecap manis. Di sini aku pakai kecap manis sekitar 5 sendok makan. Kalau kalian kurang suka kecap, kecapnya bisa dikurangi ya. Di sini karena aku suka kecap, jadi aku pakai kecapnya agak banyakan. Di sini aku mau pakai santan. Aku pakai 65 ml santan atau 1 bungkus santan merek Kara. Setelah semua santannya masuk, jangan lupa diaduk. Ini harus kita aduk-aduk terus agar santannya tidak pecah. Setelah dirasa santannya sudah larut, sekarang kita beri bumbu. Aku pakai setengah sendok teh garam. Aku pakai kaldu jamur. Boleh juga diganti dengan kaldu ayam ataupun penyedap rasa lainnya. Di sini aku pakai kaldu jamur 1,5 sendok teh. Dan yang terakhir aku pakai setengah sendok teh micin. Tadi aku tambahkan garamnya sedikit karena pada saat marinasi ayamnya sudah diberi banyak garam. Kemudian masak hingga ayamnya matang sekitar 10-15 menit. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Karena menurutku kurang manis, di sini aku tambahkan 1,5 sendok makan gula. Tapi untuk penambahan gula ini opsional aja ya, karena di sini aku suka manis, jadi aku tambahkan gula. Setelah dirasa ayamnya sudah matang, sekarang kita masukkan kol yang tadi sudah kita potong-potong. Oh ya, jangan lupa kolnya untuk dicuci dulu ya. Di sini tadi udah aku cuci kolnya. Kolnya bakalan aku aduk-aduk sedikit dan aku tunggu hingga layu. Setelah kolnya mulai layu, karena aku suka pedas, aku tambahin lagi cabai rawit utuh. Sekarang masuk ke step terakhir. Kita masukkan daun bawang dan tomat yang tadi sudah kita potong-potong. Kita aduk-aduk sedikit dan tunggu hingga semuanya matang. Nah, sekarang daging ayam, kol, daun bawang, serta tomatnya sudah matang. Sekarang kita matikan kompor dan siap untuk dihidangkan. Sekarang aku pindahkan tongsengnya ke dalam wadah mangkuk. Tongseng ini mirip seperti gulai, tetapi perbedaannya terletak pada penggunaan kecap. Tongseng ini merupakan makanan asli Indonesia yang menggunakan 100% bumbu khas Indonesia. Terima kasih buat yang udah nonton dan selamat mencoba!